baik adik-adik, kita beruntung pada siang hari ini mendapat narasumber dari LIPI Karangsambung. Saya perkenalkan, ini namanya Pak Husni. Oh iya, salah satu alumni kita yang bekerja di LIPI Karangsambung dan sekarang kebetulan juga sedang menempuh S3 di Teknik Geologi. Ya, terima kasih atas waktu perkenalannya. Yang jelas saya bergembira bisa ikut bergabung. Terima kasih Pak Husni, semoga bermanfaat untuk adik-adik menjelaskan geologi di Karangsambung, utamanya di Bukit Pentulu ini. Oke, ya. Terima kasih. Kita sekarang sudah di puncak Bukit Pentulu Indah. Ini merupakan puncak dari satu perbukitan sinkline yang sudah tererosi sehingga dia berubah menjadi satu punggungan. Nah, di Bukit Pentulu Indah ini tersusun oleh formasi waturanda, yaitu batuan vulkanik tersier ya di sini, di mana di beberapa tempat dia diterobos oleh intrusi-intrusi diabas di sini. Kemudian ya yang meruncing itu. Nah, kemudian pada Bukit Pentulu Indah kita akan bisa melihat kontras antara morfologi yang disusun oleh batuan melangs atau batuan bancuh yang umumnya tersusun oleh batuan kerak samudra dengan perbukitan yang disusun oleh vulkanik waturanda tersebut. Nah, ini nanti Pak Nuk tolong dong jelasin apa kira-kira komposisi perbukitan melangs dan apa komposisi yang menyusun waturanda ini dan bagaimana stratigrafi mereka di dalam Karangsambung ini. Baik Pak Udin, saya akan menjelaskan pada adik-adik nanti apa saja komposisi dan geologi dari daerah di area Karangsambung atau di kompleks Lu'ulo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi litologi dari penyusun kompleks Lu'ulo, apa yang kita lihat di belakang kita ini ya. Nah, kalau kita lihat di belakang kita, di belakang saya, sini kita lihat ada morfologi yang cukup menonjol. Sebenarnya di sana itu komposisinya adalah kita sebut dalam peta geologi sebagai kompleks melang Lu'ulo. Kompleks melang itu apa? Jadi kompleks ini tersusun dari batuan-batuan yang berasal dari lantai samudra dan dari prisma akresi. Nah, kalau kita berbicara tentang lantai samudra, coba amati dari model subduksi di sini ya. Nah, di dalam kompleks melangs di sana kita bisa mendapati batuan-batuan yang berasal dari lantai samudra. Batuan yang dari lantai samudra itu apa saja? Kita bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai seri oviolit. Seri oviolit itu adalah seri batuan yang kalau kita potong penampang dari lantai samudra itu berupa dari mantel bagian atas sampai dengan sedimen laut dalam. Apa saja di sana? Di bagian bawah kita bisa mendapatkan batuan ultramafic ya. Kemudian mafic di sini kita bagi menjadi dua, yaitu gabbro, kemudian dolerit atau diabas ya, atau diabas. Kemudian di atasnya kita juga bisa menemukan basalt ya. Basalt ini bisa berupa Miocenic ridge basalt ya. Kemudian di atasnya lagi kita bisa mendapatkan sedimen laut dalam seperti batu rijang, dan batu lempung ya yang sifatnya lebih reduksi di sana, dan batuan-batuan sedimen laut dalam yang lainnya. Di daerah kompleks Lu'ulo ini kita bisa mendapatkan batu rijang ini berlapis dengan batu lempung gampingan yang berwarna kemerahan. Jadi mungkin adik-adik sudah pernah field trip di Kali Muncar. Di sana kita bisa mendapatkan perlapisan antara pilo lava ya, di sini bisa bersifat pilo basaltnya, pilo lava, kemudian batu rijang dan batu lempung
merah gampingan. Nah, kemudian lantai samudra ini kemudian menunjam. Setelah itu terjadi proses metamorfisme. Nah, proses metamorfisme yang identik dengan daerah subduksi adalah proses metamorf tekanan tinggi atau yang kita sebut sebagai high pressure metamorphic rocks. Ciri-cirinya apa? High pressure metamorphic rocks ditandai dengan kehadiran batuan metamorf eklogit maupun skis biru di sana. Nah, batuan tersebut hadir juga di kompleks Loulo dan batuan tersebut cukup langka, tersingkap di beberapa tempat di dunia ini dan kita beruntung salah satunya kita bisa mendapatkan di kompleks Loulo. Kemudian batuan-batuan tersebut seriofiolit, batuan metamorf tekanan tinggi, kemudian bercampur baur di dalam kompleks Prisma Akresi. Nah, kira-kira daerahnya di sini ya. Di dalam kompleks Prisma Akresi ini kita bisa mendapatkan seriofiolit, batuan metamorf tekanan tinggi, mereka bergabung di sini. Nah, ini yang kita amati atau kita dapatkan apa yang kita sebut sebagai kompleks Melange Loulo. Nah, selain daripada itu, kita juga punya yang kita sebut sebagai Melange sedimenter. Nah, Melange sedimenter ini adalah sedimen pelongsoran gaya berat atau gravitasi yang terbentuk di slope yang cukup curam ya, yang cukup curam yang berada di sekitar zona penunjaman di daerah Palung, dan di sana akan tergelincir batuan-batuan yang berada di sekitarnya dengan ukuran yang mega, yang cukup besar, yang kita sebut sebagai olistolit. Nah, beberapa olistolit berkumpul kita sebut sebagai olistostrom. Itu tergabung di formasi Karangsambung dan di formasi Totogan. Nah, apa yang saya sebutkan sebelumnya, di batuan metamorf tekanan tinggi, kalau didating berapa umurnya, yaitu di umur sekitar 120 juta tahun yang lalu. Ya. Kemudian sedimen-sedimen yang saya sebut akibat dari pelongsoran gaya berat tadi, umurnya lebih ke Eosen, kemudian sedimen-sedimen yang berumur lebih muda atau tersier setelah umur pembentukan batuan metamorf tersebut. Yang menarik lainnya di daerah sini, kita juga bisa mendapatkan batuan intrusif atau batuan beku. Nah, cukup cukup kontroversi di sini. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari setting tektonik yang berada di sini ya, seharusnya magmatisme ini akan terbentuk di dalam kerak yang ditunjam. Tetapi kita bisa mendapatkan batuan beku itu di dalam kompleks yang kita sebut dulunya adalah bagian dari Prisma Akresi. Nah, ini cukup menarik. Salah satu alternatif modelnya adalah ada subduksi yang membentuk batuan metamorf tekanan tinggi itu berhenti, ya, kemudian disusul oleh subduksi yang lainnya yang menghasilkan magmatisme, ada partial melting, ya, kemudian menghasilkan magmatisme, menghasilkan produk-produk gunung api di daerah yang dulunya adalah Prisma Akresi. Jadi itu kira-kira penjelasan apa yang batuan-batuan apa saja yang ada di dalam area di kompleks Loulo ini. Baik, apa yang saya sebut sebagai Prisma Akresi tersebut, batuan yang bercampur baur, itu kita sebut sebagai Melange tektonik. Sedangkan Melange sedimenter yang saya sebutkan merupakan bagian dari proses sedimen akibat pelongsoran gaya berat, itu kita sebut sebagai Melange sedimen. Di sini kita bagi menjadi dua, yang bagian bawah kita sebut sebagai formasi Karangsambung, sedangkan di bagian atas kita sebut sebagai formasi Totogan. Apa yang membedakan antara dua formasi tersebut? Salah satunya adalah di formasi Karangsambung kita akan lebih banyak mendapatkan olistolit yang terjebak atau berada di dalam matriks lempung, ya. Nah, olistolit itu di sini apa saja? Kita bisa mendapatkan batu gamping nomulites, kemudian konglomerat polimik, dan beberapa batuan-batuan yang secara stratigrafi kita tidak bisa mendapatkan kelurusannya, atau kita tidak bisa melacak lagi strike dan di batuan tersebut. Jadi hanya setempat-setempat kita dapatkan di area ini.
Ya, untuk formasi totogan, apa yang membedakan dengan formasi karang sambung selain dari fragmen-fragmen olistolitnya yang sudah jarang kita dapatkan, juga kehadiran dari batuan-batuan beku dan batuan vulkanik yang cukup banyak dijumpai di formasi totogan. Salah satunya apa yang tersingkap di intrusi Dakah ya, itu merupakan bagian dari, ada yang menyebutkan merupakan bagian dari formasi totogan, dan beberapa aktivitas vulkanik di dalam formasi totogan seperti kita temukan ada lava basalt dan lain-lain. Itu yang membedakan antara formasi karang sambung dan formasi totogan. Baik, untuk aspek morfologi dan tata penggunaan area ini dalam konsep geowisata maupun geopark nantinya akan dijelaskan oleh narasumber kita, Pak Kusni. Silahkan Pak Kusni. Baik, geopark itu ya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu keragaman geologi, keragaman biologi, dan keragaman budaya. Keragaman ini kemudian dikemas menjadi sesuatu yang menarik di dalam konsep yang kita kenal sebagai geowisata. Jadi geowisata itu sebenarnya menggabungkan antara keragaman geologi, biologi, dan budaya. Tetapi biologi dan budaya ini bukanlah menjadi sesuatu yang terpisah. Karena kita tahu bahwa biologi, aktivitas-aktivitas budaya yang berkembang di situ itu terkait dengan kondisi alamnya. Ya, jadi hal-hal ini harus dikaitkan dengan ini. Nah, di dalam konteks ini, kawasan Karang Sambung ini sudah kita kembangkan menjadi Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong, yang luasannya adalah dari arah selatan ini di Karangbolong, kemudian sampai ke utara di Karang Sambung, mencakup kira-kira sepertiga wilayah Kabupaten Kebumen. Nah, kawasan ini ada 12 kecamatan dan 117 desa, dan ini diharapkan sebagai lokomotif penggerak ekonomi masyarakat ke depannya. Ya, di dalam kawasan ini ada berbagai macam geosite. Geosite itu apa? Geosite itu contohnya adalah tempat ini. Ya, jadi lokasi yang secara geologi itu menarik, ya, dia bisa bercerita tentang bagian daripada evolusi bumi. Nah, itu adalah kita bisa tingkatkan menjadi geosite. Tetapi sebelum menjadi geosite, itu kita harus melakukan pemetaan keragaman geologinya dulu. Kemudian dari situ kita screening lagi menjadi geoheritage. Nah, kemudian dari geoheritage kita petakan lagi menjadi geosite. Di tempat kita, di Karang Sambung Karangbolong Geopark ini ada 41 geosite. Ya. Nah, diharapkan setiap geosite nantinya itu bisa memberikan impact ekonomi kepada masyarakat melalui apa? Kegiatan geowisata. Tetapi kita perhatikan bahwa geowisata bukan hanya geologi. Geowisata itu juga ada biologi, ada culture yang terkait dengan geologi. Geopark itu juga bukan hanya geologi. Geopark juga bukan hanya wisata, tetapi geopark adalah kawasan, konsep pengembangan kawasan secara berkelanjutan, di mana di situ ada aspek-aspek konservasi, konsep edukasi, kemudian satu lagi adalah ekonomi lokal. Jadi suatu geopark tanpa ada aktivitas ekonomi lokal memberikan impact begitu, tentu menjadi tidak menarik. Berbeda dengan konsep konservasi masa lalu. Kalau konsep konservasi masa lalu, dia dikonservasi, nggak boleh diapa-apakan. Kalau di geopark masih dimungkinkan dilakukan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Melalui apa? Geowisata. Dan disinilah peran geologi penting untuk mencoba merumuskan apa yang kita bisa angkat dari suatu lokus, satu geosite, untuk bisa menjadi kemasan-kemasan geowisata yang menarik. Saya kira ini tantangan kita ke depan, bagaimana geopark bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat, dan aspek edukasi geologi juga berjalan. Saya kira ini poin penting. Kebumen mencoba melakukan membuat suatu rumusan geopark, dan mudah-mudahan di tahun depan kita bisa
tingkatkan geopark kita, geopark nasional ini menjadi geopark global UNESCO. Baik, setelah kita memahami gambaran sekilas tentang geopark dan geowisata, saya kira kita teruskan pembicaraan ini kepada Pak Sabtono. Kami persilakan, Pak. Baik adik-adik, tadi kita semua sudah mendapat penjelasan dari Pak Salahuddin dan juga dari Pak Nugroho serta aspek penerapannya dari Pak Husni selaku orang LIPI yang ada di Karangsambung ini. Sekarang giliran saya untuk memberikan tugas pada adik-adik. Seperti biasa, tugasnya adalah bagaimana adik-adik bisa merekonstruksi dari kondisi geologi yang ada di sini yang sudah dijelaskan tadi. Silahkan adik-adik membuat rekonstruksi geografi pada masa-masa yang tadi dijelaskan. Sekaligus juga adik-adik bisa menerapkan dari kondisi yang ada saat ini untuk aspek pengembangan ke arah geowisata maupun geopark yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Husni. Jadi silahkan dibuat tugas individu, nanti kita kumpulkan bersama-sama.